Pertama, tidurkan jenazah di tempat pemandian jenazah. Jangan lupa bagian atas agak dinaikkan supaya air bisa mengalir dari atas hingga ujung bawah. Lalu tutupi area kemaluan dengan kain atau penutup apapun supaya aurat bisa tertutupi. Selanjutnya membaca niat memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla yadal maiti lillahi ta'ala. Selanjutnya membasuhi dari atas. Setelah itu membasuhi mayat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selanjutnya menundukkan mayat hingga posisi setelah duduk. Setelah itu menekan perut mayat hingga kotoran dari perutnya keluar. Setelah itu menidurkan kembali si mayat. Lalu dibersihkan kembali supaya kotoran-kotoran bisa bersih. Setelah itu kita bersihkan area kepala mayat hingga bersih. Kalau mau bersih pakai sampo. Sudah area rambut, kita bersihkan area kelopak mata hingga bersih. Setelah kelopak mata kita bersihkan area telinga si mayat hingga bersih. Lalu kita bersihkan area hidung si mayat. Sudah area hidung si mayat, kita bersihkan area mulutnya hingga bersih. Sesudah area mulut, kita basuh kembali si mayat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lalu sekarang bagian tubuh kanan mayat. Disiram dulu dari atas sampai bawah, lalu digosok secara perlahan. Jangan lupa bagian tangan dan kuku-kuku mayat. Dari atas sampai ujung kaki. Tidak lupa bagian kiri juga dibasuh dari lengan kiri sampai ujung kaki. Lalu setelah itu digosokkan lengan-lengan mayat sampai bersih, kukunya juga digosokkan sampai badan dan area kaki. Selanjutnya bagian punggung kanan mayat terlebih dahulu. Mayat langsung dimiringkan, disiram terlebih dahulu dan digosok bagian kanannya. Setelah itu bagian punggung kiri. Sama seperti kanan, bagian punggung kiri dibasuh terlebih dahulu, lalu digosok-gosokkan hingga bersih. Setelah bagian punggung selesai, selanjutnya membersihkan area kemaluan. Setelah itu disiram ulang. Cara barusan bisa diulangi sampai 3 kali sampai merasa mayat cukup bersih, dan jangan lupa dibersihkan bagian-bagian yang merasa ada najisnya. Sekian fase memandikan jenazah. Selanjutnya ke bagian mengkafani. Lanjut bagian membungkus atau mengkafani. Laki-laki ada 3 lapisan. Lapisan pertama bagian kanan terlebih dahulu, bagian kiri. Lapisan pertama bisa dikasih kamper atau wangi-wangian. Lanjut bagian kedua. Langsung bagian kiri. Boleh bagian kanan dulu atau boleh bagian kiri dulu. Langsung, karena tadi kanan dulu, terakhir lapisan 3 dari kanan. Lanjut dari kiri.
Setelah itu Setelah itu- bagian tali. Selanjutnya ikat bagian kepala. Kalian ya? Aslinya tali. Setelah bagian kepala, lanjut bagian leher. Setelah leher, lalu bagian perut. Ke. Setelah perut, Bagian paha. Bagian lutut. Setelah itu kita bagian ke daerah mata kaki. Sekian untuk cara mengafani jenazahnya. Lanjut ke bagian menyolatkan. Pertama-tama sebelum menyolatkan mayit, imam dan makmum harus membaca niat terlebih dahulu. Niat untuk imam adalah usolli ala hadzal mayyiti arba takbirati faradhu kifayati imaman lillahi ta'ala, dan untuk makmum adalah usolli ala hadzal mayyiti arba takbirati faradhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Lalu pada takbir pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Lalu pada takbir kedua membaca sholawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Lalu pada takbir ketiga membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu pada takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lalu membaca salam. Sekian adalah fase menyolatkan mayit. Sebelum meletakkan jenazah kita harus membaca niat terlebih dahulu. Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Setelah diletakkan, sebelum dimiringkan, kita harus membuka tali di bagian leher terlebih dahulu. Lalu tali bagian ujung kaki. Miringkan posisi jenazah menghadap lubang kubur. Setelah dimiringkan, kita mengadzani dulu dan mengqomati. Lalu jenazah ditutup menggunakan kayu dengan posisi hasil segitiga miring seperti ini. Harus ada rongga di dalam. Seperti ini contohnya. Sekian cara menguburkan jenazah.